Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Silvi. Jika pada video saya sebelumnya yang ini ya, saya membahas mengenai saldo tabungan tapera untuk PNS angkatan 5 tahun terakhir. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai saldo tabungan tapera pada P3K. Apakah P3K juga otomatis terdaftar sebagai peserta tapera? Jika terdaftar, apakah harus registrasi akun? Bagaimana jika tidak registrasi akun? Dan bagaimana juga cara cek dan update datanya? Selengkapnya simak penjelasan video ini ya. Dan seperti biasanya, sebelum saya membahasnya, bagi yang belum subscribe, terlebih dahulu klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel YouTube ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini saya memiliki pegawai P3K 2 angkatan ya. Yang pertama itu P3K angkatan 2022 dan kemudian P3K untuk angkatan 2023. Nah, apakah kedua angkatan ini otomatis sudah terdaftar sebagai peserta tapera atau belum? Kita cek. Oke, yang langkah awal kita harus buka website sitara.tapera.go.id ya. Nah, untuk peserta karena ada untuk instansi dan untuk peserta. Kita cek pada login untuk peserta ini. Karena sebelum saya membuat akun atau registrasi, terlebih dahulu saya harus cek apakah P3K ini sudah terdaftar tapera atau belum. Oke, kita cek apakah Anda terdaftar sebagai peserta tapera. Klik di sini ya, di bagian ini. Nah, kemudian kita masukkan nick-nya. Yang pertama kita masukkan nick untuk P3K angkatan 2023. Apakah di 2024 ini sudah masuk atau belum? Oke, setelah kita ketikkan nick, kemudian langsung saja klik cek kepesertaan. Nah, ternyata untuk P3K angkatan 2023 ini belum terdaftar sebagai peserta tapera. Silakan hubungi bagian kepegawaian Anda. Oke, ternyata P3K 2023 belum ya. Kemudian kita cek untuk P3K angkatan 2022. Kita cek apakah sudah terdaftar sebagai peserta ataukah belum. Kita cek dengan menggunakan nick-nya. Oke, kita cek kepesertaan. Oke, jadi untuk P3K 2022 sudah terdaftar sebagai peserta tapera, tetapi belum melakukan registrasi. Nah, untuk melakukan registrasi bisa klik registrasi di sini. Oke, langsung saja kita akan melakukan registrasi untuk akun P3K angkatan 2022 ini ya. Oh iya, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, kenapa kita harus melakukan registrasi akun. Karena jika kita memang sudah terdaftar sebagai peserta tapera, itu nanti kita juga memiliki saldo tabungan ya, walaupun untuk P3K itu ataupun PNS sudah tidak dipotong lagi tabungan taperanya sejak 2023
namun masih ada sisa saldonya. Nah, untuk P3K yang baru ini saya juga belum tahu ya. Kita cek sama-sama apakah juga memiliki saldo, dan saldo itu dari mana asalnya, apakah dari penghasilan kita atau dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Oke, langsung saja kita registrasi ya. Klik registrasi di sini. Oke, kita masukkan nick kembali. Kita masukkan nicknya. Oke, kita isikan nick, kemudian tanggal lahir sesuai KTP ya. Lalu jika sudah terisi, langsung saja klik kirim. Oke, selanjutnya adalah kita harus masukkan alamat email. Nah, untuk alamat email ini sebaiknya email yang masih aktif ya, dan pastinya bisa dibuka. Kenapa seperti itu? Karena melalui email nanti akan ada kode OTP yang harus kita masukkan untuk menyelesaikan pendaftaran akun ini. Jadi untuk alamat email sebaiknya email yang masih aktif. Kita masukkan email terlebih dahulu, kemudian klik saya bukan robot. Oke, kita di sini disuruh untuk memilih ya sepeda motor. Kita pilih sepeda motor. Kemudian klik verifikasi. Oke. Tercentang saya bukan robot, kemudian lanjutkan kirim. Oke, jika sudah berhasil nanti akan dikirimkan sebuah kode verifikasi melalui email yang sudah kita masukkan tadi ya, dan di sini kode verifikasinya ini memiliki batas waktu ya. Jika lebih dari 1 jam atau 60 menit, maka kode verifikasi ini sudah tidak bisa dipakai kembali. Jadi harap berhati-hati untuk segera memasukkan kode verifikasi yang didapat melalui email agar tidak time out ya. Oke, kita masukkan kodenya terlebih dahulu. Setelah itu nanti setelah itu kita diarahkan untuk membuat kata sandi yang kita gunakan untuk login pada website ya. Untuk kata sandi ini harus terdiri dari minimal 8 karakter yang terdiri dari 1 huruf besar, kemudian huruf kecil, karakter, dan angka. Jadi harus ada kombinasi tersebut ya. Kemudian setelah itu konfirmasi kata sandi. Jika sudah benar, klik kirim. Kemudian jika registrasi sudah benar, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini ya. Selamat registrasi Anda berhasil. Informasi akun telah dikirimkan ke alamat email yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian kita disuruh untuk kembali ke halaman login awal. Untuk caranya login di portal Tapera sama seperti di video saya sebelumnya. Di sini bisa disimak ya. Nah, untuk login akun jika kita sudah registrasi sama ya seperti video yang sudah saya buat kemarin mengenai CPNS, namun ini mengenai P3K ya. Kita masukkan untuk login itu menggunakan nick, kemudian password yang tadi sudah kita daftarkan, lalu kirim ya. Kemudian di halaman awal kita disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait kepemilikan rumah, kepemilikan tanah atau aset, serta minat pembiayaan Tapera. Untuk ini harus diisi ya. Saya jelaskan
seperti di video-video saya sebelumnya juga bahwa untuk pemilihan minat pembiayaan tapera, walaupun kita sudah memiliki rumah, sudah memiliki tanah, untuk minat pembiayaan tapera ini apabila kita tidak berminat, jangan klik tidak ya. Sebaiknya klik iya saja. Karena apa? Jika kita nanti memiliki saldo tabungan pada tapera ini, apabila kita sudah memasuki pensiun atau sudah tidak aktif lagi menjadi peserta tapera, saldo-saldo tersebut bisa dikembalikan dengan mudah. Nah, apabila kita memilih tidak pada minat pembiayaan tapera ini, dikhawatirkan nantinya untuk pengembalian saldo tabungan tapera itu akan lebih sulit. Oke, kemudian jika kita sudah mengisi ini bisa diklik submit ya. Dan update data, bisa data pribadi seperti kemudian kita sudah masuk dan terdaftar pada website tapera ini, kita update terlebih dahulu ya informasi kepesertaan seperti data-data pribadi, informasi pemanfaatan juga kita isi. Kemudian informasi tabungan ini apabila belum tersedia, itu mungkin karena kita masih baru saja update data pada website, jadi kemungkinan masih terjadi proses sinkron antara data kepegawaian dengan website tapera. Jadi bisa ditunggu ya. Untuk informasi tabungan ini kita harus mengisi dan memvalidasi rekening juga. Pastikan data kita selalu terupdate ke data terbaru. Oke, jadi kesimpulannya untuk P3K juga terdaftar sebagai peserta tapera ini ya secara langsung. Namun dari dua angkatan ini, P3K angkatan 2022 dan P3K angkatan 2023, ternyata yang sudah masuk sebagai peserta tapera yaitu P3K 2022. Untuk P3K 2023 mungkin masih dalam proses ya, karena saya cek tadi untuk NIK-nya masih belum terdaftar sebagai peserta tapera. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi tapera yang lainnya, bisa dicek pada playlist channel YouTube saya ini dengan judul tapera, atau untuk yang PNS bisa dicek di video saya sebelum ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.